Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwak bandeng, iwak hiu, cah ganteng, wong ayu, ayo tangi mersani aku. Sahabat sukma hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita patut bangga dan bersyukur kita diberikan negara Indonesia yang merdeka, negara yang berdaulat, negara yang mempunyai wewenang untuk mengatur rakyatnya sendiri. Marilah kita bersyukur atas nikmat yang besar itu. Dalam Al-Quran, impian sebuah negara sangatlah jelas. Seperti dalam surat Saba ayat 15 dikatakan, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal kulu mir rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam ayat tersebut sangatlah jelas disebutkan, dulu diceritakan ada sebuah negara atau peradaban yang disebut dalam Al-Quran baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik, negara yang makmur dan diampuni oleh Allah di akhirat. Ini adalah sebuah kenikmatan yang besar, sebuah penjelasan yang sangat jelas. Kita idealnya sebuah negara, kita bisa memakmurkan di dunia dan mempunyai ampunan di akhirat nanti. Sahabat sukma hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyid Qutb mempunyai penjelasan tersendiri. Apa arti baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu? Beliau menjelaskan makna dari kata itu atau ayat itu adalah negara yang makmur di dunia, penduduknya makmur dan mempunyai ampunan di akhirat nanti. Bahkan lebih konkret lagi, Imam Ar-Razi menjelaskan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah negara yang terbebas dari wabah penyakit, negara yang terjamin keamanannya dan tidak terjebak dalam dunia materialistik. Atau dengan kata lain, kita memahami dari dua penafsir tersebut adalah negara yang merdeka. Indikator-indikator yang disyaratkan, yang diatur, yang disampaikan oleh para penafsir itu bisa tercapai bila negara ini menjadi negara yang merdeka. Sahabat sukma hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Indonesia sendiri sudah diberikan oleh Allah kemerdekaan sejak tahun 1945, yang artinya pada tahun ini kita mensyukuri nikmat Allah diberikan kemerdekaan selama 79 tahun. Kemerdekaan ini tidak berarti apa-apa jika tidak didukung, tidak dijaga oleh segenap bangsa rakyat Indonesia ini. Negara Sabah yang dulu disebut negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dalam sejarahnya menjadi negara yang gagal karena mayoritas masyarakatnya yang dulu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kufur nikmat. Ini juga penting bagi kita. Negara kita Indonesia yang merdeka ini tidak berarti apa-apa, bahkan bisa menjadi negara gagal jika masyarakatnya, jika penduduknya tidak mau bahu-membahu menjaga kemerdekaan dan kedaulatan kita sendiri. Daulat masalah keamanan, daulat masalah ekonomi, daulat masalah pendidikan. Jangan sampai kita menjadi negara yang gagal karena gagal berdaulat atau mengurusi negaranya sendiri. Naudzubillah. Al-Quran menjelaskan, memberikan isyarah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
Jika saja penduduk suatu daerah mau beriman dan bertakwa, maka Allah akan membuka keberkahan-keberkahan baik dari jalur langit maupun jalur bumi. Tapi akan tetapi jika orang masyarakat mendustakan, tidak mau beriman, tidak mau bertakwa, nikmat yang besar itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kami mengajak kepada masyarakat, sahabat sukma hati dimanapun berada, mari kita jaga terus negara kita tercinta ini. Mari kita jaga terus kedaulatan negara kita ini, supaya negara Indonesia memang benar-benar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagi orang muslim, ketakwaan itu diwujudkan dengan cara menjalankan perintah Allah, baik dari sisi mahdoh ibadah murni, sholat, puasa, zakat, atau ghairu mahdoh ibadah-ibadah yang tidak ditentukan caranya, tidak mustahil kita akan mewujudkan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.